Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Andriani, NIM F1S119080. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai Electronic Supply Chain Management atau ESCM. Adapun pokok pembahasan pada video presentasi kali ini, yaitunya yang pertama ada konsep dari ESCM itu sendiri, yang kedua ada aliran entitas e-supply chain management, yang ketiga ada aspek pengembangan dari ESCM, dan yang terakhir ada extra price value network. Yang pertama yaitu definisi e-supply chain management. Merupakan suatu konsep manajemen di mana perusahaan berusaha memanfaatkan teknologi internet untuk meningkatkan integrasikan seluruh mitra kerja perusahaan, terutama yang berhubungan dengan sistem pemasukan bahan-bahan atau sumber daya yang dibutuhkan dalam proses produksi. Adapun menurut Turban, tahun 2004, ESCM ini merupakan penggunaan gabungan atas teknologi untuk meningkatkan aktivitas operasi supply chain sebaik supply chain management. ESCM ini mengkolaborasikan atau menggabungkan penggunaan teknologi dengan tujuan untuk memperluas proses B2B dan meningkatkan kecepatan, kelincahan, kontrol yang real time, dan kepuasan customer. Contohnya yaitu perencanaan, koordinasi, dan kontrol. Adapun prinsip dasar ESCM ini ada 3, yaitu yang pertama ada melihat bahwa hakikat informasi dalam hal ini harus merupakan pengganti atau substitusi dari keberadaan inventory, maka informasi harus diberlakukan sama persis dengan manajemen inventory. Yang kedua, dari ketiga unsur biaya, kecepatan, dan kualitas, persaingan yang sesungguhnya terletak pada kecepatan dan ketepatan informasi. Informasi yang mengalir dari mitra usaha ke perusahaan dan sebaliknya harus sedemikian rupa sehingga benar-benar memberikan manfaat yang signifikan terhadap proses penciptaan dan penyebaran produk atau jasa sehingga menciptakan value. Yang ketiga ada manajemen harus menganggap bahwa relasi antara mitra bisnis merupakan aset strategis perusahaan yang harus dibina sungguh-sungguh keberadaannya. Selanjutnya ada aliran entitas e-supply chain management ada 3, yaitunya yang pertama ada aliran produk dan jasa atau flow of products and service, yang kedua ada aliran uang atau flow of money, dan yang ketiga ada aliran dokumen atau flow of documents. Adapun aspek pengembangan dari e-supply chain management yaitu ada 5. Yang pertama ada consumer management, yang kedua ada catalog management, yang ketiga ada order management, yang keempat ada delivery management, yang kelima ada inventory management. Di dalam consumer management terdapat registration, credit processing, consumer, dan account maintenance. Di dalam catalog management terdapat product description, samples, availability, dan price. Di dalam order management terdapat order accounting dan settlement, ada web enable, call counter, ada pay processing, dan sale reporting. Di dalam delivery management terdapat sort, product, and delivery service, ada track and trace, ada merge in transit, and installation service, dan ada delivery. Dan yang terakhir ada inventory management yang terdapat availability to promise, pick, pack, and ships, dan warehousing, dan yang terakhir ada product replenishment. Yang pertama ada consumer management, di mana tugas utama untuk mengelola hubungan perusahaan dengan konsumen dan calon konsumen. Bagi konsumen baru, biasanya disediakan fasilitas pendaftaran yang cepat dan mudah. Yang kedua ada katalog manajemen, yaitunya di mana untuk memusatkan diri pada produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Calon konsumen atau pelanggan di dunia maya harus memiliki fasilitas untuk mengetahui produk-produk atau jasa-jasa yang ditawarkan oleh sebuah perusahaan. Adapun tujuan dari katalog manajemen ini adalah untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh calon konsumen atau pelanggan terhadap produk dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Dalam hal ini, beberapa informasi diperlukan yaitu seperti jenis produk, description, karakteristik, specification, informasi tambahan berupa harga dan stok barang, gambar produk dalam 2 atau 3 dimensi yang kadang-kadang direpresentasikan dalam multimedia, produk-produk digital, dan biasanya ditawarkan pula sebagian dari produk yang dapat dinikmati oleh contohnya misalnya CD musik untuk bagian reference dan produk video CD untuk penggalan film. Yang ketiga ada order management. Setelah konsumen dapat berinteraksi dengan perusahaan dan mengenali beragam produk dan jasa yang ditawarkan, maka dilanjutkan dengan melakukan pemesanan atau order. 2 aliran kegiatan yang harus dicermati yaitu aliran informasi dan aliran keuangan.
transaksi jual beli di dalam dunia maya pun diperlukan untuk dokumentasi sebagai prasyarat terjadinya interaksi yang sah secara hukum. Adapun inti dari aktivitas pembayaran secara digital ini adalah pada proses autorisasi dan authentication. Yang keempat ada delivery management. Pada delivery management ini, pengiriman produk yang dibeli ke pihak konsumen. Untuk barang digital, pengiriman dapat dilakukan lewat email, download, VTV atau file transfer protocol, dan sebagainya. Barang berbentuk fisik, dibutuhkan aktivitas pengiriman produk oleh kode. Beberapa informasi yang diperlukan yaitu tanggal produk diambil, kurir yang dipercayakan untuk mengirimkan produk, dan tipe pengemasan atau packaging, durasi pengiriman, dan sebagainya. Yang terakhir ada inventory management. Berdasarkan order management dan delivery management, perusahaan harus mengatur pengambilan barang di gudang. Inventory management ini harus dibangun sedemikian rupa sehingga dapat membantu perusahaan dalam proses pemenuhan target kontrak jual beli yang dibuat. Inti dari pengelolaan inventory yaitunya kapan atau waktu pengambilan produk dari gudang harus dilakukan dan berapa banyak kuantitas produk yang harus diambil dengan memperhatikan berbagai kendala semacam lead time, biaya gudang, opportunity loss, dan sebagainya. Yang terakhir ada enterprise flow network, di mana di dalam manajemen supply chain ini kerap dikenal 3 istilah teknologi informasi, yaitu yang pertama ada intranet, internet, dan extranet. Dengan adanya ketiga jenis teknologi informasi tersebut, sebuah perusahaan dapat dengan mudah melakukan penciptaan dengan informasi dan menyebarkan kemana saja yang diinginkan, karena secara prinsip telah terjalin sebuah infrastruktur penyaluran informasi ke seluruh pihak-pihak yang berkepentingan atau stakeholders. Adapun pengertian dari internet itu yaitu jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dengan fasilitas di seluruh dunia. Selanjutnya ada pengertian dari intranet, yaitu sebuah jaringan internal perusahaan yang dibangun menggunakan teknologi internet. Sedangkan network ini adalah sekelompok komputer yang terhubung yang bisa saling berbagi sumber daya dan data. Demikianlah presentasi saya mengenai electronic supply chain management. Semoga bermanfaat. Maaf jika terjadi ada kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.